Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Dan nas firman Tuhan buat kita tertulis dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini adalah hari terakhir di bulan April tahun 2024. Tentu sudah banyak yang kita lewati secara khusus. Pada bulan April ini juga kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentu kita mengetahui bahwa dalam peristiwa penyaliban Yesus itu adalah peristiwa yang sangat mengerikan dan mendatangkan duka yang cukup mendalam kepada para murid dan orang-orang percaya yang selalu mengikuti Yesus ketika itu. Dan tentu dalam nats ini kita juga melihat bagaimana peristiwa penyaliban Yesus itu memang akan membuat para muridnya ketakutan. Dan ini merupakan di mana Tuhan berbicara kepada muridnya yang menerangkan kepada mereka bahwa dia telah bangkit dari kematiannya. Dan ini sangat-sangat sulit untuk boleh diterima oleh Maria Magdalena, oleh Maria, Ibu Yakobus, dan Maria Salome, juga kepada murid-murid Yesus yang lainnya. Tetapi Yesus berusaha mengingatkan mereka kembali bahwa selama Yesus hidup bersama-sama dengan mereka, Yesus sudah beberapa kali menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus itu akan mengalami penderitaan, mati di kayu salib, namun pada hari yang ketiga dia akan mengalami kebangkitan. Dan inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka sedang mengunjungi kuburan Yesus, dan Yesus membawa mereka dalam perjalanan suatu tempat. Dan Yesus mengingatkan mereka bahwa ia telah hidup, telah bangkit. Tetapi mata mereka pun masih tetaplah tertutup. Setelah Yesus makan bersama-sama dengan mereka dan memecah-mecahkan roti lalu memberikan kepada mereka, disitulah mata mereka terbuka lalu mengatakan, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Saudara-saudara yang terkasih, ini jugalah menjadi semangat bagi kita semua bahwa kematian Yesus itu tidak berakhir hanya kepada kematian, tetapi dia telah bangkit dari kematian. Dan ini menjadi suatu semangat bagi kita semuanya ketika kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu telah digenapi di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa kemenangan Yesus melawan kematiannya dan bangkit dan hidup kembali, ini akan menjadi semangat yang berkobar-kobar bagi kita dan percaya bahwa kebenaran Injil yang disampaikan oleh Yesus selama dia hidup di tengah-tengah dunia tidaklah pernah berkata dusta. Tetapi justru ini akan memberikan kita suatu pengharapan yang baru bahwa ke depannya kita akan semakin mencintai Tuhan kita. Sekalipun Yesus secara fisik tidak kita lihat, tapi rohnya yang hidup telah diberikan kepada kita. Dan itu akan membuat kita bersemangat, memiliki kobaran yang luar biasa untuk tetap yakin dan percaya akan kebenaran firman Tuhan, akan Injil Allah yang membawa kita kepada keselamatan hidup yang kekal. Imanilah kebenaran firman Tuhan, karena itu akan menuju kepada jalan kehidupan yang kekal. Terpujilah Allah dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih kalau hari ini Tuhan mengobarkan semangat kami kembali bahwa kebenaran Injil itu ya dan amin di tengah-tengah kehidupan kami, dan tidak ada kata dusta dalam penyampaian kebenaran firman yang telah Engkau sampaikan kepada murid-murid-Mu di zaman lampau, juga kepada kami di zaman kini. Kiranya kami semakin mencintai Tuhan, semakin percaya kepada Engkau, dan memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan
anak-anak-Mu yang terkasih, yang siap untuk pergi menyampaikan kabar baik, berita kebangkitan-Mu dan kemenangan-Mu sampai ke ujung bumi ini, dimanapun Tuhan telah menempatkan kami. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.